Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Ramayanti selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan saya Vinka Rahma dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Bimbingan Konseling kelas 2C yang ingin mengajak teman-teman untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa penting bagi sejarah negara kita. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat kita selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakanginya. Latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas penyerahan Jepang terhadap sekutu, di mana sebelumnya Jepang pada tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur, yakni Indonesia, diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pada tahun 1945 dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari pembentukan dua badan tersebut adalah untuk menarik simpati masyarakat Indonesia agar mau membantu Jepang untuk melawan sekutu. Namun, saat Perang Pasifik terjadi, Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan disusul pengeboman Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut membuat sekitar 14.000 penduduk Jepang menjadi korban. Akhirnya mereka mengaku kalah dari sekutu. Itu dari peristiwa itu, yaitu Jepang berjanji memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 untuk Indonesia. Pro kontra proklamasi pada peristiwa Rengas Dengklok. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta, dan golongan muda diwakili oleh para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif, sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan dari Jepang, dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Selanjutnya, rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur, Jakarta pada 15 Agustus 1945, yang dimana hasil rapat tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat. Meski keputusan rapat itu telah disampaikan kepada Soekarno dan Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI, sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang karena letaknya strategis dan terpencil. Pilihan membawa Soekarno dan Hatta keluar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Penyusunan dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi menjadi peristiwa penting dalam kemerdekaan Indonesia. Penyusunan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maida pada tanggal 16 Agustus 1945. Konsep teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Teks inilah yang kemudian dikenalkan sebagai teks proklamasi yang otentik. Musyawarah perumusan teks proklamasi dan penandatanganannya selesai pada pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Konsep teks proklamasi terdiri dari dua kalimat, yakni kemauan bangsa Indonesia dan pernyataan untuk pengalihan kekuasaan. Lalu dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan proklamasi ini diikrarkan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Golongan tua dan golongan muda sibuk mempersiapkan proklamasi, tidak terkecuali Ibu Fatmawati, istri dari Bapak Soekarno yang menjahit bendera merah putih untuk prosesi pengibaran. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara, di mana bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 8 Agustus 1945. Karena pada saat itu UUD 1945 telah disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Apabila ditinjau dari perspektif historis, bahasa Melayu diadopsi dari prototipe bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa Melayu telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air. Bahasa Indonesia sendiri pertama kali diakui sebagai bahasa nasional bertepatan dengan Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928.
Tujuan dari lahirnya Bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda adalah agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh banyaknya bahasa daerah yang ada. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penderitaan yang sangat kejam dalam waktu yang bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lain-lainnya agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang ini. Sekian peristiwa-peristiwa penting dari sejarah negara kita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.